الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kaum muslimin siang menyimak Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Jumat yang mana biasa disebut dengan Sayyidul Qiyam atau Idul dari para hari. Pada hari ini setiap kaum muslimin disunahkan membaca satu surat, yaitu surah Al-Kahfi. Di antara banyak keutamaan surah Al-Kahfi, salah satunya yaitu akan memancar cahaya dari bawah kakinya hingga ke langit bagi membacanya. Dalam surah Al-Kahfi terdapat satu ayat yang berbunyi, "Walau kana al-bahru apabila air di lautan dijadikan bidaya kita di kalimat Rabbi untuk menghitung kalimat-kalimat Allah, untuk menghitung bahasa-bahasa Allah, binafidal bahru maka habislah air laut itu, wabadaan dan pada kalimat Rabbi sebelum habis menghitung kalimat-kalimat Allah. Walau ji'na bimithlihi madad, meskipun air laut itu ditambah dengan jumlah yang sama. Begitu besar kuasa Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kepentingan Allah Subhanahu wa taala sampai tidak ada yang bisa menghitungnya. Malaikat bisa menghitung tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit, tetapi malaikat tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bisa menghitung daun-daun yang berjatuhan dari pohonnya, tetapi malaikat tidak bisa menghitung pahala-pahala orang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, termasuk di dalamnya manusia. Maka dari itu kita harus bersyukur karena umma radana wasfala sabiin, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, termasuk teman-teman dan guru-guru insyaallah termasuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa akan menjadi rahmatan lil alamin dan cahaya bagi seluruh alam. Ayuhal muslimun, saya selaku khotib mengingatkan kita agar selalu menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian dan sebaik-baiknya bekal yang takwa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Karena sekecil apapun perbuatan kebaikan kita, Allah pasti akan menilainya. Bukankah tujuan kita hidup di dunia ini untuk beramal saleh? Lalu untuk apa diciptakan hidup dan mati? Untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ingat, jangan pernah menunda-nunda untuk melakukan kebaikan, karena yudrikul maut, kematian akan menjemputmu. Walaupun fi burujin musyayyada, walaupun engkau bersembunyi di dalam benteng atau dinding yang kokoh, pasti ajal akan menjemputmu. Sebagai seorang muslim, tetap berusaha dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita adalah suatu kewajiban. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 7 sampai 8, "Fa idza faragta fansab ila rabbika farghab." Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan lainnya dan hanya kepada Tuhan untuk berharap. Maksud dari ayat tersebut adalah apabila engkau telah selesai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, apabila kita telah menunaikan ibadah haji atau umrah, maka tetaplah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti melakukan ibadah lainnya, misalnya salat dan lain-lainnya. Ada sebuah hadis dari imam dengan sanad yang sahih yang berbunyi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum fi sholati fala yamsahil hasa fa inna
rahmatan itu wajib. Jika seseorang di antara kamu mendirikan sholat, maka janganlah ia mengusap putir-putir pasir yang menempel pada dahinya, karena rahmat selalu bersamanya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya orang-orang yang beranjak setelah mengerjakan sholat dan tidak ditetapkan kebenarannya kecuali hanya 1/10, 1/5, atau bahkan setengah dari pahala sholatnya. Mereka tidak mendapatkan pahala yang sempurna disebabkan tidak adanya rasa kekhusyuan dalam hati mereka, atau mereka melakukan gerakan-gerakan yang menyanyiakan dalam sholat. Yang diwajibkan kepada setiap mukmin dan mukminah dalam melaksanakan ibadah sholat adalah tumaninah. Apa yang dimaksud dengan tumaninah? Tumaninah adalah tenang dan tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan ibadah sholat, karena tumaninah adalah salah satu rukun sholat. Serta yang disyariatkan kepada setiap muslim dalam sholat adalah khusyuk dalam melaksanakannya. Khusyuk adalah konsentrasi dan menghadirkan seluruh perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan dimaksudkan kepada setiap orang-orang melakukan gerakan-gerakan yang menyanyiakan dalam salat. Misalnya melakukan sesuatu terhadap pakaiannya, rambutnya, atau sokoknya, dan apabila itu terus berkelanjutan, maka sejauh yang kami ketahui bahwa itu diharamkan menurut syariat atau membatalkan salat. Khusyuk adalah kepasrahan dan ketenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah salat. Khusyuk artinya dalam bahasa Arab adalah al-inqifad, tenang, adul, tunduk, dan as-sukun, merendah. Khusyu'alaka, khusyuk kepadamu, sam'i mendengaranku, wa basari penglihatanku, wa 'azmi otot-ototku, wa aswabi dan tulang-tulangku. Sidang jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa mastaqallat bihi qadami. Wa mastaqallat bihi qadami, dengan khusyuk diampuni dosa-dosa, dihapus kesalahan-kesalahan, serta dihapus kesalahan-kesalahan, serta dicatatlah ibadah salat dalam timbangan kebaikan. Salat dengan khusyuk artinya adalah kepasrahan jiwa yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyembah Allah akan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Orang yang dekat Allah pasti jiwanya akan selalu tenang. Ini fakta ilmiah, karena ketika ada orang sakit berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti kekebalan tubuhnya akan meningkat. Karena kekebalan tubuh adalah sistem penakjukan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam diri manusia untuk melawan berbagai macam penyakit. Dalam kondisi normal jantung kita berdenyut lebih dari 100.000 kali dan kita bernafas lebih dari 20.000 kali dalam seharinya. Apa sebenarnya yang menyebabkan jantung kita ini masih berdetak sampai saat ini? Apakah karena yang usaha yang kita lakukan sehingga kita masih berdetak, sehingga kita masih hidup di dunia ini? Pada umumnya kita semua tidak mengetahui bahwa jantung kita masih berdetak sampai saat ini karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kondisi khusyuk tidak bisa dicapai apabila ucapan, pikiran, dan yang dirasakan hati kita tidak sama. Misalkan mulut kita mengucapkan A, lalu pikiran kita membayangkan B, lalu perasaan kita merasakan C. Contohnya, apabila ada seseorang yang berbicara serius dengan orang lain secara langsung atau melalui HP, pasti apa yang diucapkan, dirasakan hatinya, dan dipikirkan pasti akan sama. Apabila ada orang berbicara serius tetapi ucapan, pikiran, hatinya tidak sama, pasti dipastikan orang itu tidak normal. Pada penyebab utama kondisi ini adalah karena sebagian besar kita tidak mengetahui arti dan apa yang dibaca dalam salat. Dan apabila kita ingin mendapatkan kondisi khusyuk, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengerti dan memahami bacaan-bacaan yang dibaca dalam salat. Lalu kita harus mengamalkan dan melatih diri kita agar ucapan dan pikiran kita bisa fokus terhadap bacaan-bacaan yang dibaca dalam salat. Karena kita sudah terbiasa dengan kondisi tidak khusyuk dan pikiran kita yang melantur kemana-mana.
Sesungguhnya tidak ada yang bisa khusyuk di dunia ini kecuali Allah, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat atau tabi'in sekalipun tidak akan mampu untuk khusyuk seperti Rasulullah. Apalagi kita yang sangat sulit untuk khusyuk. Tetapi tingkatan kekhusyukan para sahabat jauh lebih tinggi daripada kita. Misalnya Ali bin Abi Thalib, ketika ia telah usai perang, ada sebuah anak panah yang menancap pada betisnya, dan agar mudah mencabutnya para sahabat lain menunggunya agar ia melaksanakan sholat. Karena pada sholat anak panah ini dapat mudah dicabut karena ia tidak akan bergerak sama sekali saking tingginya kekhusyukan para sahabat. Meskipun kita tidak bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat, tetapi kita harus bersungguh-sungguh dalam melatih diri kita, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai seseorang sesuai dengan kesungguhannya. Semua impian kita bisa menjadi kenyataan apabila kita memiliki keberanian untuk mencapainya. Hidup ini seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan kita harus terus bergerak. Jangan takut gagal, takutlah ketika tidak pernah mencoba. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, jadilah yang terbaik di mata Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah yang terburuk di mata diri sendiri, dan jadilah yang sederhana di mata manusia. Atau jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, lalu kematian di peluk matamu. Sungguhnya tidak ada simpanan yang lebih berharga daripada iman. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa selalu beribadah kepadanya. Yaitu karena ibadah adalah tujuan dan misi utama kita hidup di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas taqullaha ta'ala bima amara wa antahu 'amma nahaa 'anhu wa hadara. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyi qatima. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana ya Ghaffar wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana bitawfiqi wal hidayah wajnubna syirka wal munkar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu a'lam. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lam.